Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mustafa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah gimana seorang wanita berusia 40 tahun diterkam buaya peliharaannya sendiri. Perlu diketahui, buaya ini sudah dipelihara hampir sekitar 18 tahun. Dan buaya ini dikenal manja. Kalau ngasih makan itu harus deket, dan juga dagingnya itu harus fresh, tidak mau bangkai ataupun daging yang sudah masuk freezer. Kisah bermula saat Desi Tuwo, ya namanya Desi Tuwo korbannya. Kejadiannya berawal dari hari Senin, tanggal 7 bulan 1 2019. Desi dan rekan-rekannya bekerja seperti biasanya, tak ada yang aneh kala itu. Seperti biasanya, Desi selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi buaya sekaligus memberi makan. Hingga tanggal 8 Januari, Desi masih sempat memberikan arahan kepada karyawan yang di saat itu akan ditugaskan ke Pulau Bacan, Maluku Utara. Ada yang menyadari, itulah hari-hari akhir sebelum mengalami insiden yang sangat tak terduga. Hingga Jumat pagi tanggal 11 Januari 2019, tak seperti biasanya, Desi masih belum terlihat di tempat bekerja. Hingga di saat itu, 3 orang pekerja mencari keberadaan Desi. Salah satunya mencari adalah Eri, yang berumur 37 tahun. Dicari hingga area pembibitan mutiara. Desi tetap tak ada dimanapun. Mereka terus menyusuri perusahaan tempat Desi bekerja. Namun kemudian, pencarian terhenti ketika mereka berada di depan kolam buaya. Selain keberadaan buaya itu sendiri, terlihat ada yang mengapung di dalam kolam yang menyerupai tubuh manusia, namun hanya bagian kepala dan kaki. Pemandangan yang sempat membuat mereka bergidik. Mereka bahkan tak berani untuk mengoreknya. Dan satu-satunya bisa mereka lakukan adalah memanggil polisi. Rombongan dari Kapolsek Tambariri akhirnya datang untuk mencoba melakukan evakuasi. Jasad tersebut terkonfirmasi adalah di situ orang yang selama ini merawat buaya tersebut, yang tak lain adalah Desi. Proses evakuasi menjadi tantangan yang sangat sulit karena di dalam kolam masih ada buaya dengan panjang hingga 4 meter dan bobot mencapai 500 kg. Tentunya tak ada yang berani untuk mendekatinya. Mereka pun menggunakan tongkat panjang untuk mengambil Desi, jenazah. Kemudian dibawa ke RSUD dan ditangani oleh Michael, yaitu petugas pemulasaran jenazah. Michael sendiri sangat terkejut ketika melihat jenazah Desi. Baru pertama ia memandikan jenazah korban diterkam buaya, di mana kondisinya pun sudah tak lagi utuh. Sedih. Dan agar tak terulang, buaya juga akan dievakuasi ke penangkaran di Bitung. Setidaknya ada lebih dari 25 orang yang terlibat, mulai dari warga, tim BKSDA, polisi, hingga tentara. Temukannya Desi yang terbunuh oleh buaya peliharaannya sendiri menjadi berita yang sangat menggemparkan. Puluhan masyarakat datang ke tempat penangkaran sementara itu. Banyak rekan korban yang tak percaya dengan peristiwa tersebut. Pasalnya, buaya sudah dianggap jinak dan sangat dekat dengan sosok Desi. Tak heran ketika di awal penanganan kasus tersebut, banyak yang berasumsi bahwa saudara Desi bukan diterkam buaya, tetapi dalam tanda kutip sengaja dibuang oleh seseorang. Namun, meski demikian, hasil penyelidikan polisi menunjukkan tak ada orang lain yang terlibat. Murni insiden Desi yang diterkam oleh buaya. Kemungkinan terjatuh terpeleset saat memberi makan. Satu-satunya tersangka insiden ini adalah pemilik perusahaan yang juga
pemilik buaya tersebut, yaitu Mr. Ochihai. Polisi menjadikan tersangka karena diduga kuat ia tak memiliki izin untuk memelihara buaya. Dia pun dikenakan pasal yang bisa dikatakan adalah pasal 21 ayat 2A dan pasal 40 ayat 2. Semua terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancaman pidananya paling maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Meski demikian, Mr. Ochihei di saat itu tidak ditahan karena mempertimbangkan faktor usia. Yang mengejutkan adalah 9 hari setelah kejadian di tanggal 20 bulan 1 2019, buaya bernama Mary itu dikabarkan mati mendadak, yang kemungkinan mengalami handstroke, yaitu panas berlebih dari sinar matahari yang diterima. Apalagi semenjak dipindah ke tempat baru, buaya ini jarang terkena sinar matahari. Buaya dikatakan juga mengalami obesitas. Ketika tim dokter dari BPS Toksikologi membedah perut buaya, masih ditemukan potongan tubuh Desi, bahkan termasuk pakaian korban. Penemuan yang tentunya sangat mengerikan ini membuat gempar masyarakat. Itulah kisah dari Desi, diterkam buaya peliharaannya sendiri. Meski sudah dikatakan jinak, namun insting sebagai predator tetap ada, hingga kita harus terus berhati-hati. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang enak, saya juga mohon maaf. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mungkin ada kekeliruan dari saya, atau mungkin ada yang perlu ditambahin. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.